Ruben Amorim bukanlah pelatih pertama yang secara terbuka menyatakan adanya krisis kepemimpinan di dalam tim Manchester United. Ia bahkan pernah mengatakan bahwa timnya sangat kekurangan sosok pemimpin di atas lapangan. Di tengah upayanya mencari pemimpin baru di tim, Bryan Mbeumo tampak memberikan solusi ideal. Tanpa diminta, ia telah memperlihatkan sikap dan mentalitas yang sangat diharapkan oleh Amorim. Dalam wawancaranya dengan Telegraph pada Oktober tahun lalu, Mbeumo dengan yakin membahas perannya di tim, menyatakan bahwa setelah 5 tahun bersama Brentford, ia merasa saatnya mengambil tanggung jawab lebih besar. Mentalitas kepemimpinan Mbeumo juga tercermin dari caranya menyikapi tekanan besar. Setelah kepergian Ivan Toney ke Al Ahly, ia mengaku tidak merasakan beban tambahan sama sekali. Dengan karakter yang sangat cocok, Manchester United dilaporkan tetap percaya diri bisa mengamankan jasa Bryan Mbeumo. Pembicaraan dengan pihak Brentford pun terus berlanjut secara intensif. Manchester United dikabarkan sedang mengarahkan minat mereka kepada John Victor, kiper Botafogo yang tampil mengesankan dalam ajang Piala Dunia antar klub 2025. Performa gemilangnya dianggap cukup untuk menjadikannya incaran baru bagi klub besar Premier League tersebut. Ketertarikan United terhadap John tampaknya bukan sekadar rumor belaka. Menurut laporan media Inggris, Sport Witness, klub bahkan telah mulai menyusun rencana untuk mengajukan tawaran resmi kepada Botafogo. John dinilai sebagai kandidat yang menjanjikan karena dianggap memiliki kemampuan untuk bersaing di level tertinggi Liga Inggris. Namun, harga klausul pelepasannya menjadi hambatan awal. Beberapa media Brasil menyebutkan nominal sekitar 5,8 juta pound sterling. Meskipun ada juga laporan yang menyatakan bahwa jumlah tersebut bisa jauh lebih tinggi dari perkiraan. Sementara MU ingin mendatangkan John, situasi di dalam skuad justru belum mendukung sepenuhnya. Andre Onana masih terikat kontrak, dan belum ada klub yang siap menampungnya. Rodrigo, belakangan ini jarang menjadi pilihan utama Xabi Alonso, yang memicu spekulasi bahwa Real Madrid mungkin bersedia menjualnya jika menerima tawaran yang menguntungkan. Meskipun demikian, klub tetap menilai Rodrigo sebagai aset penting, dan tidak akan melepasnya dengan harga di bawah 70 juta euro, mengingat usianya yang masih 24 tahun. Menurut laporan dari Vichajes, Arsenal menunjukkan minat besar terhadap sang pemain, dan memiliki peluang besar untuk membawanya ke Emirates Stadium. Namun, mereka harus bersaing dengan Al Nassr, yang memiliki kekuatan finansial lebih besar. Klub asal Arab Saudi itu juga diyakini mampu melakukan pembelian langsung tanpa menunggu penjualan pemain lain. Di sisi lain, PSG secara tak terduga ikut meramaikan persaingan. Luis Enrique disebut-sebut sangat mengagumi kemampuan Rodrigo, dan ingin memperkuat lini depannya. Menurut ESPN Brasil, PSG sudah menghubungi agen sang pemain, dan siap bergerak cepat jika Rodrigo memutuskan untuk meninggalkan Real Madrid. Kabar mengejutkan datang dari raksasa Serie A, Juventus, yang telah membuat keputusan tegas terkait masa depan salah satu gelandangnya. Douglas Luiz dipastikan tidak masuk dalam rencana klub untuk mengarungi musim kompetisi 2025-2026. Keputusan ini diambil menyusul performa yang sangat mengecewakan dari sang pemain sepanjang musim lalu. Padahal, ia didatangkan dengan mahar tinggi dari Aston Villa, dan dibebani ekspektasi besar untuk memperkuat lini tengah si nyonya tua. Namun, kontribusinya di lapangan jauh dari harapan, dan ia gagal menunjukkan performa yang konsisten. Akibatnya, pemain asal Brasil itu kini telah secara resmi diminta untuk mencari klub baru sebagai pelabuhan selanjutnya dalam karirnya. Situasi ini tentu menjadi pukulan telak bagi Douglas Luiz, yang sempat digadang-gadang sebagai salah satu pembelian kunci Juventus. Namun di sisi lain, ini juga bisa menjadi awal baru baginya untuk membangkitkan kembali performa dan membuktikan kualitasnya di klub lain, yang mungkin lebih sesuai dengan gaya bermainnya. Davide Fratesi dipastikan akan absen membela Inter Milan untuk sementara waktu. Gelandang timnas Italia tersebut harus menjalani operasi hernia, cedera yang telah mengganggunya selama beberapa pekan terakhir. Meskipun sempat dibawa ke ajang Piala Dunia antar klub, Fratesi sama sekali tidak diturunkan, karena kondisinya yang belum memungkinkan. Setelah menjalani pemeriksaan lebih lanjut, cedera yang dialaminya ternyata lebih serius dari dugaan awal, dan memerlukan penanganan medis untuk mencegah dampak jangka panjang. Meski demikian, pihak klub memutuskan untuk menunda pelaksanaan operasi hingga musim kompetisi berakhir, demi menjaga stabilitas tim, dan memberi Fratesi waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri. Keputusan ini diambil agar sang pemain bisa menjalani masa pemulihan secara maksimal, dan kembali dalam kondisi terbaik. Inter berharap, Fratesi dapat pulih total, dan siap memberikan kontribusi penuh pada musim mendatang. Pemain berusia 25 tahun itu, diperkirakan memerlukan waktu pemulihan, sekitar 20 hingga 30 hari setelah operasi. Beberapa waktu lalu, masa depan Weston McKennie di Juventus tampak sangat menjanjikan. Negosiasi kontrak baru antara kedua pihak berjalan lancar, dan menunjukkan sinyal positif. Proposal perpanjangan hingga tahun 2028 dengan gaji sekitar 3 juta euro per musim, disebut-sebut telah diterima dengan baik oleh McKennie dan agennya. Namun, kondisi yang semula ideal itu berubah, ketika sang agen mengajukan permintaan komisi yang dinilai terlalu tinggi. Menurut laporan media Italia, Tuttosport, hal inilah yang membuat proses negosiasi tiba-tiba mandek. Situasi ini pun memicu ketidakjelasan masa depan McKennie di Juventus. Dengan kontraknya yang akan habis pada akhir musim depan, klub ini menghadapi potensi kehilangan sang gelandang secara cuma-cuma. Oleh sebab itu, menjualnya di bursa transfer musim panas ini menjadi pilihan paling logis bagi manajemen. Barcelona
kembali dihadapkan pada drama bursa transfer yang tak pernah sepi. Nico Williams, yang sebelumnya santer diberitakan siap merapat ke Camp Nou, justru mengambil keputusan mengejutkan dengan memilih bertahan di Athletic Bilbao. Keputusan tersebut diperkuat dengan penandatanganan kontrak super panjang berdurasi 10 tahun. Langkah mundur ini memaksa Barcelona untuk bergerak cepat dalam mencari alternatif guna memperkuat lini serang mereka. Dalam situasi yang serba mendesak, dua nama langsung mencuat sebagai kandidat utama, yakni Marcus Rashford dan Luis Diaz. Keduanya adalah pemain berkelas dunia yang telah terbukti kemampuannya di level tertinggi, baik di liga domestik maupun kompetisi Eropa. Namun di balik nama besar dan rekam jejak cemerlang tersebut, manajemen Blaugrana dihadapkan pada sejumlah pertimbangan penting, mulai dari besarnya biaya transfer dan gaji, gaya permainan yang dibawa masing-masing pemain, hingga seberapa cocok mereka dengan visi jangka panjang klub di bawah pelatih baru. Joao Felix kembali menjadi perbincangan hangat di bursa transfer musim panas kali ini, namun bukan karena prestasi gemilang di atas lapangan. Pemain asal Portugal yang pernah mencetak rekor sebagai pembelian termahal dalam sejarah La Liga tersebut, kini berada dalam situasi yang tidak pasti terkait masa depannya. Setelah gagal memenuhi ekspektasi di Atletico Madrid, mengalami masa peminjaman yang kurang meyakinkan bersama Barcelona, serta tampil di bawah harapan saat memperkuat Chelsea, Felix kini dihadapkan pada tantangan untuk kembali menemukan klub yang bisa membangkitkan karirnya. Sejauh ini, ia tampaknya belum mampu menampilkan performa terbaiknya secara konsisten di kompetisi level atas Eropa. Di tengah kebuntuan yang ia alami, Felix memberikan sinyal mengejutkan yang cukup kuat, sebab ia menunjukkan keinginan untuk kembali ke Benfica, klub tempat ia pertama kali bersinar dan menarik perhatian dunia sepak bola. Kembalinya ke klub lamanya itu bisa menjadi langkah strategis untuk menghidupkan kembali karir yang sempat melambung tinggi di usia muda. Raksasa La Liga, Real Madrid, tengah menghadapi situasi tak terduga di lini depan mereka. Penampilan impresif salah satu pemain muda dari akademi dalam ajang Piala Dunia antar klub 2025 dilaporkan mengacaukan sebagian rencana awal klub. Pihak manajemen menilai bahwa kehadiran Kylian Mbappe, Gonzalo Garcia, dan Endrick secara bersamaan membuat jumlah penyerang tengah di skuad terlalu banyak. Karena itu, kemungkinan besar salah satu dari dua pemain muda tersebut harus disisihkan. Secara mengejutkan, klub disebut lebih memilih mempertahankan Gonzalo Garcia di tim utama untuk musim mendatang. Keputusan ini didasarkan pada penilaian bahwa Garcia lebih cepat beradaptasi dan lebih sesuai dengan pola permainan yang diterapkan Alonso. Sebagai konsekuensinya, pilihan paling logis saat ini adalah meminjamkan Endrick ke klub lain selama bursa transfer musim panas, agar ia bisa mendapatkan menit bermain reguler bagi proses perkembangannya sebelum kembali bersaing di skuad utama Madrid. Juventus mulai bergerak agresif di bursa transfer musim panas ini, demi memperkuat komposisi tim mereka. Setelah berhasil merekrut pemain pertama, klub berjuluk si Nyonya Tua, kini dikabarkan tengah membidik pemain dari Liga Inggris. Salah satu nama yang sedang dipertimbangkan secara serius adalah Wilfred Ndidi, gelandang bertahan milik Leicester City. Juventus melihat peluang besar karena sang pemain bisa didatangkan dengan biaya yang sangat terjangkau. Ndidi, yang akan menginjak usia 29 tahun pada Desember mendatang, disebut memiliki klausul pelepasan senilai hanya 9 juta euro. Klausul ini aktif secara otomatis setelah Leicester terdegradasi dari Premier League pada musim 2024-2025. Meski begitu, Juventus tidak sendiri dalam memburu tanda tangan pemain asal Nigeria tersebut, karena beberapa klub Premier League lainnya juga menunjukkan ketertarikan. Sebuah fase baru dalam perjalanan karir bek kiri andalan AC Milan, Theo Hernandez, tampaknya akan segera dimulai pada musim panas ini. Bek timnas Prancis tersebut dikabarkan berada di ambang hengkang dari San Siro, menyusul kegagalan dalam negosiasi kontrak baru dengan pihak klub. Menurut laporan, Theo akan melanjutkan karirnya di klub Arab Saudi, Al Hilal. Proses kepindahan sang pemain ke tim Liga Pro Saudi itu kini hanya tinggal menunggu pengumuman resmi. Disebutkan bahwa kesepakatan pribadi antara Theo dan Al Hilal sudah tercapai sejak beberapa minggu lalu. Kedua pihak memang menunda penyelesaian formalitas transfer hingga berakhirnya ajang Piala Dunia antar klub. Di Al Hilal, Theo akan bereuni dengan mantan pelatih rival skotanya dari Inter Milan, Simone Inzaghi, yang kini memimpin klub tersebut. AC Milan sendiri kabarnya membandrol pemain berusia 27 tahun itu dengan harga 30 juta euro, yang masih bisa meningkat berkat beberapa klausul bonus dalam perjanjian transfer. Pelatih anyar Chelsea, Enzo Maresca, melontarkan pernyataan yang sangat lugas dan penuh makna kepada salah satu pemain kuncinya, Noni Madueke. Komentar tersebut disampaikan di tengah memanasnya rumor transfer yang mengaitkan sang winger dengan Arsenal selama jendela transfer musim panas ini. Dalam sebuah konferensi pers, Maresca tidak menutup-nutupi pendapatnya, dan secara terbuka menyatakan bahwa Madueke bebas untuk meninggalkan klub apabila merasa tidak bahagia di Stamford Bridge. Pernyataan ini langsung memicu berbagai spekulasi soal masa depan pemain berusia 23 tahun itu, yang kini berada dalam posisi tidak pasti. Ketertarikan Arsenal sendiri muncul setelah Chelsea melakukan perombakan besar-besaran di lini serang dengan mendatangkan sejumlah penyerang anyar. Hal ini tentu menimbulkan persaingan yang semakin ketat dan mengancam posisi Madueke sebagai starter reguler. Di sisi lain, Madueke dilaporkan bersedia pindah ke London Utara apabila ada tawaran konkret yang sesuai dengan harapannya. Manchester City dikabarkan bersiap untuk melepas salah satu pemain andalan mereka, Jack Grealish, pada bursa transfer musim panas ini. Keputusan ini diambil
menyusul performa kurang memuaskan tim pada musim lalu. Dan menjual Grealish dengan bandrol sekitar 40 juta pounds, dinilai sebagai langkah yang logis untuk mendanai perekrutan pemain baru. Meskipun penampilannya musim lalu dianggap menurun, daya tarik Jack Grealish masih cukup tinggi. Dua klub besar dari liga yang berbeda, kini disebut-sebut sebagai peminat utama untuk mendatangkannya. Klub Serie A, Napoli, serta tim Premier League, Tottenham Hotspur, dilaporkan menjadi dua kandidat terdepan. Keduanya sedang memantau dengan cermat perkembangan situasi Grealish di Manchester. Bahkan, Grealish tidak dimasukkan dalam skuad Manchester City untuk ajang Piala Dunia antar klub, yang semakin memperkuat dugaan bahwa masa depannya di klub tersebut berada di ujung tanduk. Mantan bintang lini tengah Barcelona, Ivan Rakitic, secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia sepak bola profesional pada Senin malam waktu setempat. Keputusan ini menjadi penutup dari perjalanan panjang karir sang gelandang yang telah berlangsung lebih dari 2 dekade. Kepergiannya menandai berakhirnya era salah satu gelandang paling berpengaruh dalam satu generasi terakhir. Sepanjang karir profesionalnya, Rakitic telah merasakan persaingan di berbagai liga elit dunia, mulai dari Eropa hingga Timur Tengah. Pemain asal Kroasia ini pernah mencicipi atmosfer kompetisi di Liga Kroasia, Liga Spanyol, Liga Jerman, Liga Swiss, dan Liga Arab Saudi. Ia sempat memperkuat sejumlah klub ternama seperti FC Basel di Swiss, Schalke di Bundesliga, hingga Sevilla di La Liga. Namun, masa keemasannya benar-benar tercapai saat berseragam Barcelona, di mana ia menjadi bagian penting dari tim yang meraih berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Liga Champions dan beberapa gelar La Liga. Klub besar asal Catalonia, Barcelona, sudah sejak lama meminati Luis Diaz, dengan direktur olahraganya, Deco, yang dikenal sebagai penggemar berat sang pemain. Sementara itu, Barcelona diyakini menjadi klub impian Diaz, apabila ia memutuskan hengkang dari Liverpool pada bursa transfer musim panas ini. Namun, langkah mereka terhambat oleh sejumlah masalah, terutama terkait kondisi keuangan. Di sisi lain, Liverpool juga disebut enggan melakukan negosiasi dengan Barcelona, karena pengalaman buruk dari beberapa transfer sebelumnya. Dalam situasi seperti ini, Bayern Munich muncul sebagai pesaing serius. Klub raksasa Jerman tersebut bergerak lebih cepat dan terencana dalam upaya mereka. Menurut laporan dari media Jerman, Bild, Direktur olahraga Bayern, Max Eberl, telah mendapatkan persetujuan dari Luis Diaz untuk memulai langkah lebih lanjut. Pemain berusia 28 tahun itu disebut sangat tertarik bergabung dengan klub asal Bavaria. Bahkan, Bayern kabarnya sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan perwakilan Diaz, dan kini hanya tinggal memulai pembicaraan resmi dengan Liverpool terkait nilai transfernya. AC Milan dikabarkan sedang serius mencari striker baru untuk menghadapi musim kompetisi 2025-2026. Salah satu nama yang santer disebut sebagai kandidat utama adalah Dusan Vlahovic. Penyerang asal Serbia itu juga disebut-sebut ingin tetap bermain di Serie A musim depan. Keinginannya ini diperkuat oleh hubungan erat yang ia miliki dengan pelatih anyar Milan, Massimiliano Allegri, yang sebelumnya pernah menanganinya di Juventus. Bahkan, Allegri disebut sudah menjalin komunikasi pribadi dengan Vlahovic sejak Juni lalu. Selain Vlahovic, Milan juga tengah mempertimbangkan alternatif lain yang lebih ramah di kantong, yaitu Victor Boniface dari Bayer Leverkusen. Menurut laporan dari media Italia, Gazzetta dello Sport, pihak Rossoneri telah memulai negosiasi dengan perwakilan sang pemain. Meski demikian, ada kekhawatiran besar terkait transfer Boniface ke San Siro, mengingat riwayat cedera berulang yang dialaminya dalam beberapa bulan terakhir, masih menjadi pertimbangan serius bagi manajemen klub. Raksasa La Liga, Barcelona, baru saja secara resmi mengumumkan perpanjangan kontrak Wojciech Szczęsny hingga 30 Juni 2027. Keputusan ini merupakan bentuk penghargaan atas performa gemilang yang ditunjukkan kiper asal Polandia tersebut sepanjang musim lalu. Dengan kontrak baru ini, Barcelona memastikan kehadiran seorang penjaga gawang berpengalaman yang telah membuktikan dirinya sebagai aset penting, meski sebelumnya sempat diragukan. Szczęsny akan terus menjaga gawang Barcelona setidaknya hingga 2 musim ke depan, memberikan kestabilan dan ketenangan di lini pertahanan. Siapa sangka, kiper yang sempat berada di ambang pensiun ini justru menjelma menjadi salah satu perekrutan terbaik Barcelona musim lalu. Penampilan konsistennya dalam laga-laga besar berhasil membungkam kritik dan mengangkat moral tim. Kini, misinya semakin jelas, yakni mempertahankan reputasinya sebagai salah satu penjaga gawang terbaik di Eropa, sekaligus membimbing generasi muda dari Akademi La Masia. Mason Greenwood secara resmi hengkang dari Manchester United dan bergabung dengan Marseille pada bursa transfer musim panas lalu. Keputusan ini diambil oleh pihak klub karena mereka merasa tidak ada lagi tempat bagi Greenwood di skuad, meskipun ia memiliki kemampuan yang menonjol di atas lapangan. Di bawah arahan pelatih Roberto De Zerbi, Greenwood langsung memperlihatkan kualitasnya sebagai penyerang yang berbahaya, dengan kontribusi gol dan assist di kompetisi Ligue 1. Penampilan impresif dan konsisten tersebut menarik perhatian Al Ahly. Klub asal Arab Saudi itu bahkan disebut sebagai yang paling serius dalam upaya merekrut Greenwood. Menurut laporan dari Vichages, Al Ahly telah mengajukan tawaran sebesar 70 juta euro kepada Marseille, sebagai bentuk keseriusan mereka untuk menjadikan Greenwood sebagai pemain kunci di lini depan. Selain Al Ahly, Barcelona dan Juventus juga dikabarkan memantau perkembangan situasi Greenwood, namun saat ini Al Ahly menjadi kandidat terdepan dalam perburuan tanda tangannya. Nama Gabriel Martinelli kembali mencuat ke permukaan,
seiring beredarnya rumor transfer yang melibatkan sejumlah klub besar dunia. Penyerang asal Brasil itu dikabarkan masuk dalam daftar pemain yang mungkin dilepas Arsenal pada bursa transfer musim panas ini, karena performanya dinilai kurang konsisten. Di tengah kabar tersebut, Bayern Munchen dan Al Nassr muncul sebagai dua klub yang paling santer dikaitkan dengan Martinelli. Bayern disebut ingin memperkuat lini serang mereka, setelah kepergian Leroy Sané. Dan Martinelli dinilai sebagai sosok yang potensial untuk mengisi posisi tersebut. Sementara itu, Al Nassr dilaporkan berambisi menambah pemain sayap berkualitas, guna melengkapi proyek ambisius mereka di Liga Pro Saudi. Namun, Fabrizio Romano meluruskan isu tersebut. Ia membantah bahwa Al Nassr tertarik pada Martinelli, dan menegaskan bahwa kabar yang beredar tidak tepat. Menurutnya, tidak ada komunikasi sama sekali antara Al Nassr, Arsenal, maupun perwakilan sang pemain. Fokus transfer Al Nassr saat ini justru mengarah ke pemain lain. AC Milan terus melakukan langkah-langkah strategis guna memperkuat skuad menjelang musim 2025-2026. Salah satu nama yang mencuat sebagai kandidat utama pengisi lini tengah adalah Luka Modric. Direktur teknik Iglitare berperan besar dalam proses ini, bahkan turun langsung dalam negosiasi dengan melakukan perjalanan ke Kroasia untuk meyakinkan Modric agar melanjutkan karirnya di Italia. Usaha tersebut membuahkan hasil, dengan Milan dikabarkan telah mencapai kesepakatan kontrak berdurasi 2 tahun, ditambah opsi perpanjangan 1 musim. Meski kontrak sudah disepakati, Modric belum akan segera bergabung di Milanello karena masih memiliki kewajiban membela Real Madrid dalam ajang Piala Dunia antar klub 2025. Pelatih Massimiliano Allegri juga membenarkan hal tersebut, dengan menyatakan bahwa Modric akan secara resmi menjadi bagian dari skuad Rossoneri pada bulan Agustus mendatang.